Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 153. Seorang pria berjas, jili, berdiri di belakang Wu Jinseng, dengan Yin Hong di bahunya. Da Vinci lah yang dilukai oleh Ang Li dan melarikan diri kemarin. Jika Wu Jinseng tidak tiba-tiba menerobos masuk, Da Vinci akan berhasil membunuh Ang Li, jadi Da Vinci ingin membunuh Wu Jinseng hidup-hidup. Tapi dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Wu Jinseng adalah umpannya. Sepotong kain dimasukkan ke dalam mulut Wu Jinseng. Da Vinci mencondongkan tubuh ke telinga Wu Jinseng dan berbisik, yang paling aku takuti adalah dia tidak akan datang. Cek-cek. Setelah 2 kali tertawa aneh, Leonardo da Vinci mulai mundur dan naik ke menara besi yang ditinggalkan di kamp. Menara besi ini adalah tempat persembunyian pilihan Leonardo da Vinci yang mengejutkan. Di lantai paling atas terdapat pelat besi setebal 1 cm yang bisa berfungsi sebagai tempat berteduh. Da Vinci membuat lubang seukuran kepalan tangan menghadap Wu Jinseng, yang dapat digunakan sebagai lubang tembak atau tempat observasi. Senapan sniper ditempatkan di belakang pelat besi, dan moncongnya disembunyikan di balik lubang. Selama Ang Li muncul, dia pasti akan membunuhnya dengan 1 tembakan. Satu-satunya kelemahan dari Lurking Point adalah lokasinya yang terlalu tinggi sehingga tidak kondusif untuk pergerakan. Begitu posisinya terekspos, hampir tidak mungkin untuk mengubah posisi. Untungnya, Leonardo da Vinci cukup percaya diri dengan keahlian menembaknya sehingga dia memutuskan bahwa dia hanya perlu memberi dirinya kesempatan untuk menembak. Tidak masalah jika tembakan pertama meleset. Pelat besi 1 cm dapat memberinya perlindungan yang cukup dan memberinya kesempatan untuk menarik pelatuknya untuk kedua kalinya. Jika Anda melakukan 2 kesalahan berturut-turut, Da Vinci berpikir sebaiknya dia melompat langsung dari sini dan bunuh diri. Setelah memeriksa senjata, perlengkapan, dan amunisinya untuk terakhir kalinya, Leonardo da Vinci memasang kamera mini di tempat tersembunyi di atas menara. Surat kabar tersebut berkesempatan memotret dia membunuh Ang Li. Hanya dengan cara ini dapat dibuktikan bahwa dia membunuh Ang Li dan mendapatkan bonus lebih dari 100 juta dolar AS dan ketenaran. 100 juta dolar AS, Leonardo da Vinci merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Apalagi yang akan saya lakukan sebagai penembak jitu dengan 100 juta dolar itu. Da Vinci telah merencanakan kehidupan masa depannya. Dia membeli sebuah pulau yang indah dan menemukan beberapa gadis untuk menghabiskan siang dan malam bersamanya. Fantasi adalah cara yang baik untuk menghabiskan waktu, dan sebelum Anda menyadarinya, rona merah telah muncul di timur. Da Vinci kembali dari fantasinya dan mengerutkan kening karena tidak senang. Akankah Ang Li tidak datang? Da Vinci melihat waktu dan melihat masih ada 10 menit sebelum bom meledak. Lian, sepertinya kamu bukan orang seperti itu, kamu akan meninggalkan teman dan instrukturmu sendirian. Da Vinci mengumpat diam-diam di dalam hatinya. Jika Ang Li tidak datang, dia harus berpikir lebih lama. Bagi Wu Jinseng, yang diikatkan bom di tubuhnya, waktu adalah hal yang paling sulit untuk ditanggung, terutama ketika dia melihat waktu yang berdetak di bom semakin kecil, dan jantung kecilnya yang gugup hampir melompat keluar dari dadanya. Bos, kenapa kamu tidak datang? Wu Jinseng terus mengangkat lehernya dan melihat sekeliling, dan akhirnya sebuah mobil melaju di bawah matahari terbit. Bos! Jika mulutnya tidak disumpal, Wu Jinseng akan berteriak. Da Vinci, yang pada dasarnya sudah putus asa, matanya berbinar, senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, Liang, kamu akhirnya muncul. Da Vinci menyalakan pengaman dan melihat mobil-mobil yang mendekat dari kejauhan melalui teropong, mencari peluang menembak terbaik. 1.500 meter, 1.000 meter, 500 meter. Mobil berhenti pada jarak 100 meter terakhir dari gerbang perkemahan. Posisi ini berjarak 223 meter dari Leonardo da Vinci dalam garis lurus. Ayo sayang, keluar dari mobil. Da Vinci menjilat bibirnya dengan lidahnya dan tidak sabar untuk menembak Ang Li. Sayangnya, posisinya yang merendahkan menghalangi dia untuk melihat kepala Lian, dan dia hanya bisa melihat sepasang tangan yang memegang kemudi. Selain mengamati pengemudinya, Da Vinci pun tak lupa melihat ke belakang mobil untuk melihat apakah ada orang yang datang bersama Ang Li. Waktu berlalu menit demi menit, dan pengemudi hanya duduk diam, tidak bergerak selama 2 menit penuh. Liang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak keluar dari mobil? Da Vinci kehilangan kesabarannya, tapi masih siap menarik pelatuknya. Wu Jinseng berjuang keras, tidak tahu apakah dia mengingatkan Lian bahwa ada penyergapan atau memanggil Lian untuk segera datang. Retakan. Pintu mobil mengeluarkan suara pelan dan perlahan dibuka. Pengemudi mengulurkan tangan dan mengambil senapan sniper dari kursi penumpang dan keluar dari mobil. Lian. Da Vinci berteriak dengan semangat di dalam hatinya. Melalui teropong, ia melihat seorang pria mengenakan pakaian kamuflase, helm dan kacamata, memegang senapan sniper tipe 85 di tangannya. Meski tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, Da Vinci sangat yakin pria itu adalah sasarannya Lian. Karena senapan sniper type 85 itu adalah bukti identitas. Pergilah ke neraka. Da Vinci mengutuk dengan suara rendah dan dengan lembut menarik pelatuknya dengan jarinya.
Engah. Terdengar suara lembut. Senapan sniper Da Vinci dilengkapi dengan peredam. Pelurunya terbang hampir tanpa suara, namun tidak menghalangi banyak hal yang mematikan. Begitu Lian keluar dari mobil, dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Satu pukulan. Da Vinci senang di hatinya, tapi dia tetap mengunci Ang Li di tanah dengan senjatanya. Untuk memastikan peluang terjadinya pukulan, Da Vinci tidak menembak kepalanya, melainkan mengarah ke jantungnya. Pelurunya mengenai sasaran, namun Leonardo da Vinci khawatir Li memiliki pelindung tubuh, jadi dia bersembunyi di sana dan mengawasi secara diam-diam. Jika Ang Li bangkit dari tanah, ia tak segan-segan melepaskan tembakan kedua, atau bahkan tembakan ketiga, hingga Ang Li dipastikan mati. Bang! Suara tembakan terdengar dari belakang jauh dari mobil, setidaknya 500 meter dari Leonardo da Vinci. Da Vinci tidak pernah menyangka akan ada penembak jitu yang bersembunyi di balik gundukan tanah yang jaraknya 500 meter, dan penembak jitu ini tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk menembak. Kapan? Da Vinci hanya mendengar suara benturan dari pelat besi di depannya, lalu merasakan ada sesuatu yang mengebor di kepalanya, lalu tidak terjadi apa-apa. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengerti di mana kesalahannya. Saat tembakan terdengar, Lian bangkit dari tanah, berlari cepat menuju instruktur Mali, dan melepaskan bom waktu. Wow! Wu Jinseng meronta dan menemukan bahwa orang yang memegang senapan sniper tipe 85 domestik bukanlah bosnya, melainkan Ali. Ang Li berada beberapa ratus meter saat ini, memegang senapan sniper anti-material John di tangannya. Melalui senapan sniper tersebut, dia melihat darah terus mengalir dari menara, dan menyimpulkan bahwa target telah dibunuh olehnya. Anda tahu itu jebakan tetapi Anda akan mati. Lian tidak sebodoh itu dan memikirkan rencana ini pada saat yang paling kritis. Ali menyamar menjadi dirinya sendiri untuk menarik perhatian musuh dan membunuh sasarannya dari jarak jauh. Rencananya sangat berisiko, tapi berhasil. Bab 154. Kesalahan terbesar yang dilakukan Leonardo da Vinci bukanlah salah mengira Ali sebagai Ang Li, melainkan kamera kecil yang tergantung di atas kepalanya. Awalnya Ang Li tidak bisa melihat kamera tersebut, namun Leonardo da Vinci menyembunyikannya dengan sangat baik. Saat matahari terbit, kamera benar-benar tersembunyi dalam kegelapan, dan cahaya terang yang dipancarkan oleh lampu merah berkedip saat berfungsi ditemukan oleh Ang Li. Ali sengaja menghentikan mobilnya selama 2 menit agar Ang Li punya waktu untuk menemukan sasarannya. Ang Li menemukan lampu merah berkedip, tapi tidak yakin Da Vinci bersembunyi di bawahnya, jadi dia meminta Ali untuk terus memikat Da Vinci. Begitu Ali keluar dari mobil, Leonardo sudah tidak sabar untuk menarik pelatuknya. Bidikan inilah yang benar-benar mengungkap Da Vinci, dan Ang Li menarik pelatuknya tanpa alasan apapun. Pada jarak 500 meter, peluru 12,7 mm senapan sniper anti-material dengan mudah menembus pelat besi dan selanjutnya membunuh Leonardo da Vinci. Dalam operasi ini, Ali mengambil resiko paling besar. Jika dia tidak memakai rompi anti peluru dan kebetulan Da Vinci memilih jantung sebagai sasaran tembak, dia pasti sudah mati di bawah senjata lawan. Tentu saja Ang Li sangat diperlukan. Tanpa pengamatan yang cermat dan kemampuan menembak yang akurat, Ang Li tidak akan mampu membunuh Leonardo da Vinci. Setelah mengeluarkan bom dari instruktur Mali dan Wu Jinseng dan melemparkannya ke bawah mobil, Ali tergeletak di tanah. Boom, boom. 2 ledakan terdengar. Sayangnya, 1 mobil hancur akibat ledakan tersebut. Ketika Wu Jinseng dijatuhkan, dia pingsan di tanah. Ketika dia melihat Lian mendekat dengan senapan sniper anti-material besar di tangannya, dia langsung berteriak dengan wajah sedih, "Bos, pertarungan benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Aku ingin pulang." Lian tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Belum lama ini, orang ini mengatakan bahwa berkelahi itu menyenangkan dan ingin menjadi seorang tentara. Setelah memastikan bahwa Wu Jinseng dan instruktur Mali tidak dalam bahaya, Lian naik ke menara sendirian. Di satu sisi, dia ingin memastikan kematian Da Vinci, dan di sisi lain, dia ingin memastikan identitas pihak lain. Benar sekali, orang inilah yang menyerangku secara diam-diam. Ang Li menentukan identitas Da Vinci dengan membandingkan benang pada peluru, tapi selain itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Siapa orang ini, dan mengapa dia ingin membunuh saya dan memfilmkan proses pembunuhannya? Lian penuh dengan pertanyaan. Setelah mengirim instruktur Mali ke rumah sakit kota kecil, Lian dan timnya tinggal di sana selama 5 hari sampai perusahaan minyak mengirimkan supervisor baru untuk mengambil alih peralatan sebelum berangkat. Wu Jinseng mengikuti Ang Li dan rombongannya kembali ke Jerman, dan kemudian terbang kembali ke Tiongkok. Setelah kembali ke sekolah, ketiganya mendapat liburan selama 3 hari, dan masing-masing juga mendapat imbalan tugas sebesar $100.000 AS. Tiba-tiba mendapat begitu banyak uang, Lian tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Mengenai Da Vinci, Ang Li ingin mencari tahu kenapa dia ingin bunuh diri, tapi tidak ada petunjuk kecuali peluru dengan benang khusus. Pada hari pertama dari liburan 3 hari, Lian bersembunyi di perpustakaan sekolah, mencoba mencari informasi tentang peluru, tetapi dia tidak menemukan apapun. Di hari kedua, Lian merasa tidak bisa lagi membuang waktu seperti ini. Peluru yang dimodifikasi seperti ini biasanya diselesaikan oleh modifikator senjata api, disebut juga mekanik, dan jarang dimodifikasi oleh penembaknya sendiri.
Pengetahuan Ang Li hampir nol dalam modifikasi senjata api, sehingga jika ingin mengetahui identitas Da Vinci melalui peluru, ia harus mencari insinyur modifikasi senjata api yang memiliki pengalaman relevan. Tapi di mana menemukan pembuat senjata? Mengenai Leonardo da Vinci, memang benar Ang Li tidak melaporkannya ke pihak sekolah, namun pihak sekolah hanya menggunakan kalimat, akan menyelidiki, sebagai alasan, jika tidak Ang Li tidak akan membuang waktu untuk menyelidikinya sendiri. Soal pencarian modifikator senjata api, Lian tidak menyangka pihak sekolah akan membantunya, ia harus mencari caranya sendiri. Saudari Li dan Philip adalah dua orang yang terpikirkan oleh Lian. Saudari Li bisa dikatakan adalah orang yang sangat cakap di Jerman. Tidak sulit menemukan mekanik atau mengetahui identitas Leonardo da Vinci melalui dirinya. Namun, karena putri saudari Li, Natasha, bersikap sangat dingin padanya akhir-akhir ini, Lian untuk sementara waktu sudah putus asa terhadap saudari Li. Kemudian Philip ditinggalkan sendirian. Lian dan Philip hanya bertemu sekali, tetapi dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap orang ini, jadi dia berencana mencari bantuan Philip. Setelah sarapan tergesa-gesa, Ang Li memanggil taksi, mengambil hadiahnya sebesar $100.000 AS dan pergi mencari Philip. Anda tidak bisa pergi dengan tangan kosong saat mencari bantuan, bukan? Satu-satunya barang yang bisa diambil oleh Lian adalah $100.000, jadi dia membawa semuanya. Untungnya, Philip, yang biasanya tidak berangkat kerja, tiba-tiba datang hari ini. Setelah diberitahu oleh Kapten Keamanan Frunz, dia mengizinkan Ang Li masuk. Saudara Li, kamu jarang berkunjung. Apa yang membawamu ke tempatku hari ini? Sambutan hangat Philip membuat Lian merasa sedikit tertahan. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Ang Li tidak tahu cara bermain trik, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau, selama aku, Philip, bisa melakukannya, aku tidak akan pernah mengabaikannya, kata Philip dengan yakin. Ang Li mengeluarkan satu peluru utuh, menyerahkannya dan berkata, saya ingin tahu dari mana peluru ini berasal dan identitas pemiliknya. Philip mengambil peluru itu, melihatnya dan berkata, peluru ini telah sedikit dimodifikasi dan merupakan peluru yang dirancang khusus untuk penembak jitu. Sangat mudah untuk melacaknya. Kalau begitu terserah kamu, kata Lian sambil mengeluarkan uang tunai 100.000 dari tas tangannya dan menaruhnya di atas meja, ini adalah biaya kerja keras. Philip langsung berteriak dengan wajah cemberut, Lian, apa maksudmu, apakah kamu masih menganggapku sebagai Philip sebagai teman? Apakah ada yang menerima uang untuk melakukan sesuatu untuk teman? Itu. Lian disela saat dia mulai berbicara. Jika kamu menganggapku, Philip, sebagai teman, ambillah uang itu. Kalau tidak, tinggalkan saja uang dan barang-barangmu. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Philip tampak marah. Melihat hal ini, Lian berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa jika aku mentraktirmu makan malam jika hasilnya sudah tersedia, bukan? Philip segera tersenyum dan berkata, kamu tidak hanya harus makan, tetapi kamu juga harus minum, dan kamu tidak akan berhenti sampai kamu mabuk. Hehe. Lian dan Philip berbicara sebentar untuk beberapa patah kata lagi, dan kemudian menemukan alasan untuk pergi. Begitu Lian keluar dari kantor Philip, ponsel Philip berdering. Paman kedua. Philip melihat nomor yang tertera di ponselnya dan sangat terkejut, karena paman keduanya, instruktur Mali, tidak mau meneleponnya sepanjang tahun. Setelah ragu-ragu sejenak, Philip menjawab telepon. Setelah beberapa patah kata di telepon, Philip menutup telepon, memutar peluru penembak jitu yang dikirim oleh Ang Li dengan jarinya, dan berkata dengan suara rendah, Liang, bahkan paman kedua saya pun terkejut. Sepertinya Anda adalah benar-benar dalam kesulitan. Bab 155. Setelah meninggalkan kantor Philip, Lian tidak punya tujuan untuk beberapa saat. Selama ini yang dilakukan Ang Li hanyalah berlatih, dan berlatih lagi. Liburan yang akhirnya saya habiskan untuk penelitian, dan tidak ada hiburan sama sekali. Setelah lama berdiri sendirian di jalan yang sibuk, Lian tiba-tiba mengambil keputusan untuk pergi berbelanja. Berbeda dengan wanita yang berbelanja, Ang Li tidak pergi ke pusat perbelanjaan yang ramai, melainkan berjalan di jalan terpencil untuk merasakan budaya Jerman kuno. Untuk kenyamanan berjalan kaki, saya juga membeli sepeda. Setelah berkeliling tanpa tujuan sepanjang pagi, Lian menemukan toko pinggir jalan untuk makan malam. Saat dia hendak membayar, dia melihat sosok yang dikenalnya lewat. Ali. Lian agak terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang dia kenal saat berjalan-jalan. Segera setelah itu, Lian menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Ali tampak gugup dan menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, seolah sedang diikuti. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Lian menjadi semakin penasaran, jadi dia mendorong gerobak dan mengikutinya. Tak lama kemudian, Ali masuk ke gang yang lebih terpencil. Dua pria berjas tiba-tiba muncul di ujung dan memblokir pintu keluar gang tersebut. Ali berbalik dan pergi, hanya untuk menemukan bahwa pintu masuknya juga disembunyikan oleh dua pria berjas hitam. Dilihat dari penampilannya, keempat pria berjas tersebut bukanlah orang Jerman, melainkan kemungkinan besar berasal dari tempat yang sama dengan Ali. Setelah memblokir Ali di gang, mereka berempat masing-masing mengeluarkan belati dingin dari balik pakaian mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ali mengerutkan kening, melepas mantelnya, memelintirnya menjadi tali dan menariknya ke tangannya.
Hah? Salah satu dari mereka bergegas mendekat dan menusuk bagian vital Ali dengan belati di tangannya. Ali melakukan sedikit kesalahan dalam langkahnya, melambaikan tangannya, dan menggunakan jaketnya sebagai senjata untuk memukul wajah lawan dengan keras. Meskipun Ali adalah seorang penembak jitu, namun latihan intensitas tinggi yang dilakukannya membuat kebugaran fisiknya jauh lebih tinggi dibandingkan prajurit biasa. Dia bisa tetap tak terkalahkan bahkan melawan musuh yang secara fisik lebih kuat darinya. Ali bisa dengan mudah menghadapi hanya satu orang, tapi ketika 4 orang menerkamnya, Ali sedikit bingung. Dalam sekejap mata, Ali mendapat 4 bekas pisau lagi di tubuhnya. Itu tidak melukai bagian vital apapun, tapi kelihatannya sangat menembus. Luka di tubuhnya membuat gerakan Ali menjadi lebih lambat. Dia hampir mati di bawah pisau jika melanjutkan, tapi dia mendengar seseorang berteriak, "Jangan bergerak, polisi." Keempat pria bersenjata itu membeku dan menoleh pada saat bersamaan. Tidak ada polisi sama sekali. Dia jelas hanya seorang remaja yang mengendarai sepeda dengan seragam kamuflase bertambal. Ang Li. Mata Ali berbinar, dan ketika mereka berempat tertegun, tubuhnya berguling di tempat dan melompat keluar dari pengepungan. "Turun!" teriak Lian, meraih sepeda itu dengan kedua tangannya dan bergegas ke depan. Gangnya sempit, dan sepeda itu menghalangi seluruh gang ketika tergeletak di depan Lian. 4 pria berjas tertabrak sepeda tersebut. Bang! Dong dong dong. Terdengar suara, dan keempat orang itu terjatuh ke tanah. "Ayo pergi!" Lian mengulurkan tangan dan meraih Ali dan lari keluar gang. Dia tidak tahu siapa pihak lain, dan dia tidak punya senjata. Melawan 4 orang kuat yang memegang belati jelas bukan pilihan yang bijaksana. Ketika keempat pria berjas itu bangkit dari tanah dan mengejar mereka sampai ke pintu masuk gang, Lian dan Ali tidak terlihat. Pada saat ini, sebuah sedan Lincoln berwarna hitam perlahan melaju ke pinggir jalan dan berhenti. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah yang agak mirip dengan Ali, tetapi jauh lebih tampan. Ketika pria berjas itu melihat pria itu, dia langsung menundukkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Lelaki itu tidak berkata apa-apa, namun ada ekspresi kecewa di wajahnya. Setelah menutup jendela, mobil kembali melaju ke kemacetan. Keempat pria berjas itu melihat sekeliling, seolah-olah takut diikuti, lalu berpencar dan menghilang ke dalam kerumunan. Lian dan Ali berlari melewati beberapa gang dan berhenti hanya setelah mereka yakin telah menyingkirkan pria berjas itu. Ali menekan lututnya dengan tangan dan menyandarkan pantatnya ke dinding. Dia tersentak keras dan berkata kepada Lian, "Terima kasih." Lian diam-diam memindahkan nafas naga itu dan dengan cepat mengatur nafasnya. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, "Siapakah keempat orang itu tadi dan mengapa mereka menyerangmu?" "Entahlah, mungkin aku mengenali orang yang salah." Mata Ali berkedip-kedip. Melihat Ali tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Lian tidak bertanya lagi. Dia menunjuk ke luka Ali dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit?" Ali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." Dia berdiri dan berkata, "Saya menyewa rumah di dekat sini. Saya bisa pergi ke sana dan mengurusnya." "Menyewa rumah di dekat sini?" Lian mengerutkan kening karena bingung. Kalian pasti tahu bahwa setiap orang adalah siswa di sekolah tersebut. Jika tidak kembali dari misi silaturahmi, bisa dikatakan tidak ada hari libur sama sekali dan tidak mungkin meninggalkan sekolah. Tapi Ali menyewa sebuah rumah di kota, dan keadaan tampak sedikit aneh. Ali sepertinya melihat keraguan Lian, tersenyum dan menjelaskan, "Rumah itu disewa saat istirahat terakhir. Aku suka bermain-main dengan beberapa gadget, tapi di sekolah tidak nyaman, jadi aku menyewa rumah. Kalau ada waktu, aku akan pergi ke sana." "Gadget? Gadget apa?" Lian menjadi semakin penasaran, tapi dia tidak bertanya apapun. Dia hanya berkata, "Ayo pergi, rawat lukamu dulu." "Ya." Ali mengangguk dan mengenakan mantelnya, kalau luka di tubuhnya akan membuat takut orang yang lewat. Di bawah kepemimpinan Ali, Lian berjalan zigzag ke sebuah gang yang lebih terpencil dari sebelumnya, lalu memasuki basement sebuah apartemen. Ruang bawah tanah penuh dengan bau apek, namun Ali tampak sangat bersemangat ketika dia tiba dan mengeluarkan kunci serta membuka pintu ruang bawah tanah. "Seluruh ruang bawah tanah adalah milikku. Sangat aman. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Ali menyalakan lampu dan berkata. Saat lampu dinyalakan, Lian dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Pertama, yang dilihat Lian adalah peralatan mesin yang sangat besar. Lalu ada gadget yang disebutkan Ali. Beberapa dari gadget ini berukuran lebih kecil dari ibu jari Anda, sementara yang lainnya berukuran besar. Di mata orang awam, gadget tersebut mungkin berupa benda logam yang bentuknya aneh, namun Ang Li sangat familiar dengan benda logam tersebut karena semuanya merupakan bagian senjata. Tidak seperti bagian senjata api biasa, semua bagian ini telah diproses dan diubah. Ruang bawah tanah yang tampak sederhana ini ternyata adalah ruang modifikasi senjata api. "Ali, apakah ini semua milikmu?" Lian bertanya sambil mengambil laras senapan saat berkunjung. Ali mengeluarkan kotak obat dari lemari dan menjawab, "Ya. Kebanyakan saya beli dan saya belum sempat memprosesnya. Itu dibeli dari awal, artinya, itu adalah potongan yang diperoleh dari pengubah senjata api lain." "Ali, apakah kamu seorang mekanik?" Lian tiba-tiba berbalik dan bertanya.
Kecuali mekanik, mustahil bagi orang lain untuk memulihkan begitu banyak produk limbah. Benar, tapi belum bersertifikat, jawab Ali sambil membuka kotak obat dan memanggil, kemarilah dan bantu aku. Bab 156. Setelah membantu Ali menghentikan pendarahan dan membalut lukanya, Ang Li mengeluarkan peluru penembak jitu dan berkata, Ali, karena kamu seorang mekanik, tahukah kamu dari mana asal peluru ini? Bukankah ini peluru penembak jitu selama misi kita? Ali teringat bahwa dia hampir terbunuh oleh peluru tersebut, dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu ingin melacak sumber peluru ini? Tepatnya, saya ingin mengetahui identitas penembak jitu itu. Ang Li menjawab dengan sedikit jeda dan nada berat, saya selalu merasa ada yang menyembunyikan kebenaran masalah ini. Ali menatap Lian sejenak, lalu mengambil peluru itu dan berkata, oke, aku bisa membantumu melacak sumber peluru ini. Beritanya paling lambat jam 8 besok malam. Terima kasih. Lian tersenyum tipis, lalu bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar seorang mekanik? Ali memutar matanya dan berkata, kenapa, kamu masih meragukan identitasku? Sejujurnya saya lebih memilih profesi mekanik dibandingkan profesi sniper. Namun, penembak jitu dapat membantu saya memahami penggunaan senjata api dengan lebih baik. Tujuan saya adalah menjadi mekanik terbaik di dunia dan membuat senapan sniper terbaik di dunia. Lian sedikit terkejut dengan perkataan Ali, dia tertegun sejenak lalu mengangkat tangannya. Tujuan ini sangat ambisius dan berjangkauan luas. Saya berharap Anda sukses. Lian berkata dengan tulus. Terima kasih. Ali sangat bersyukur. Dia telah berjalan sendirian di jalan menjadi mekanik, dan ini adalah pertama kalinya dia menerima dukungan. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda pada peralatan di sini dan karya saya. Ali yang selama ini pemalu dan pendiam, berubah menjadi pembicara ketika berbicara tentang modifikasi senjata api. Ia berbicara tanpa henti selama 4 atau 5 jam seolah ingin menyampaikan ilmu mekaniknya kepada Ang Li sekaligus. Aku lapar, ayo keluar dan makan sesuatu. Lian akhirnya menyela Ali. Tidak ada jalan yang mudah untuk dilalui. Hal yang sama berlaku untuk penembak jitu, dan hal yang sama berlaku untuk mekanik. Ali penuh dengan cita-cita dan antusiasme terhadap mekanik, namun Ang Li hanya tertarik pada penembak jitu. Tentu saja seorang penembak jitu yang hebat biasanya memodifikasi senjata dan perlengkapannya sendiri, namun bukan berarti ia harus menjadi seorang mekanik yang hebat. Tidak mungkin bagi Lian untuk menguasai semua pengetahuan teoritis para masinis dalam satu kali kejadian. Setelah mendengarkan diskusi Ali sepanjang sore, dia memperoleh pemahaman umum tentang profesi ini dan menjadi sedikit tertarik. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya saat Anda sedang down agar Anda bisa lebih mengenal dan menguasai senapan sniper yang ada di tangan Anda. Tidak, aku akan membuat semangkuk mie saja. Aku akan memoles sebagiannya malam ini, dan aku akan membantumu mencari tahu tentang pelurunya besok pagi, kata Ali sambil mengambil alat itu. Dia sudah membuang terlalu banyak waktu pada hari ini dan berencana bertarung sepanjang malam. Melihat hal ini, Lian berhenti mengganggu mereka, dan keduanya sepakat untuk bertemu di sekolah pada pukul 8 malam berikutnya, lalu saling berpamitan. Setelah menemukan tempat untuk mengisi perutnya, Lian kembali ke sekolah. Setelah tidur nyenyak, Lian sedikit bosan menunggu kabar keesokan harinya. Pada siang hari, Lian mau tidak mau menelepon Philip, tetapi teleponnya dimatikan. Hal ini membuat Lian sedikit mengernyit, merasa Philip bersembunyi darinya. Setelah makan siang, Lian awalnya ingin melihat-lihat ruang mekanik Ali, tapi kemudian dia mengira Ali mungkin keluar untuk membantunya mencari informasi, jadi dia tidak keluar. Waktu yang membosankan berlanjut hingga malam hari, dan Ang Li menghabiskan setengah jam terakhir menatap waktu itu. Ini jam 8. Lian sedikit mengernyit, tapi dia tidak melihat Ali kembali, yang membuatnya sedikit gelisah. Apakah terjadi sesuatu? Mengingat kembali 4 pria berjas yang menyerang Ali, Lian tiba-tiba menyesal meninggalkan Ali sendirian di sana. Setidaknya dia seharusnya menemani Ali memeriksa peluru hari ini. Setelah menghabiskan 1 jam lagi dengan menyalahkan diri sendiri, Lian merasa dia tidak bisa lagi menunggu di sini, jadi dia mengetuk pintu instruktur Mali. Instruktur Mali sedang duduk di bawah lampu membaca buku. Meskipun instruktur Mali biasanya tegas dan terlihat sangat menakutkan dari luar, dia sebenarnya adalah orang yang sangat pendiam. Saat dia tidak bekerja, instruktur Mali suka tinggal sendirian di kamarnya dan membaca buku. Saya dengar dia juga menerbitkan buku puisi, yang sungguh mengejutkan. Usai pertemuan, Lian langsung menyatakan kecurigaannya tanpa basa-basi. Maksudmu Ali mungkin dalam bahaya? Tanya instruktur Mali. Lian mengangguk dan berkata, iya. Apa alasannya? Tanya instruktur Mali. Lian menjawab, kami membuat janji untuk bertemu pada jam 8 malam ini, tapi sekarang sudah jam 9 dan Ali belum kembali. Ketika instruktur Mali mendengar ini, wajahnya yang tampak seperti lilin meleleh menjadi muram. Prajurit adalah yang paling tepat waktu, terutama penembak jitu, yang memiliki kepekaan waktu yang kuat sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seorang penembak jitu tidak akan pernah terlambat tanpa alasan kecuali dia menemui sesuatu yang tidak terduga. Apa yang ingin kamu lakukan? Instruktur Mali bertanya. Aku ingin berpamitan untuk mencarinya. Jawab Lian.
Setelah memejamkan mata dan berpikir sejenak, instruktur Mali berkata dengan suara rendah, saya akan membantu Anda mengatasi masalah ini untuk saat ini. Paling-paling, Anda akan keluar untuk pelatihan besok pagi. Jika Anda belum kembali ke tim, itu akan diperlakukan seolah-olah Anda tidak pulang ke rumah pada malam hari. Begadang sepanjang malam. Lian sedikit mengangkat kelopak matanya, menyadari bahwa hukuman ini sangat serius dan dia akan dikeluarkan. Apakah Anda keberatan? Tanya instruktur Mali. Lian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak keberatan. Bagus sekali, ayo pergi. Perintah instruktur Mali, dan ketika Lian berbalik, dia melanjutkan, ingat, kamu harus kembali sebelum fajar, terlepas dari apakah kamu menemukan Ali atau tidak. Ya. Lian menjawab dengan memberi hormat. Setelah meninggalkan kamar instruktur Mali, Lian kembali ke asrama untuk memastikan Ali tidak kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Ali. Ang Li segera mengambil senjata dan perlengkapannya, namun ragu-ragu saat hendak pergi. Kemudian ia mengembalikan senapan sniper Type 85, mengambil senapan Mosin Nagant dan berjalan keluar. Membungkus senapannya dengan kain, Ang Li naik taksi ke studio Ali. Pintu studio dikunci dari luar. Lian mendobrak pintu dan menemukan bahwa ruangan itu tertata rapi dan peluru penembak jitu tidak ada di dalam. Jika terjadi sesuatu pada Ali, pasti tidak akan terjadi di sini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan peluru itu? Lian sedikit mengernyit, merasa hilangnya Ali ada hubungannya dengan peluru penembak jitu yang dia minta untuk diselidiki. Tapi bagaimana kita bisa menemukan Ali? Lian berpikir sejenak dan bergegas keluar, menemukan telepon umum dan menghubungi nomor ponsel Sister Li. Sekarang satu-satunya orang yang bisa dia tuju adalah saudari Li, yang memiliki tangan dan mata yang hebat di Jerman. Bersambung.